Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di YouTube channel saya, Abdi Abdullah Talib. Di konten kali ini kita sharing and diskusi. Biasanya sharing diskusi saya biasanya tentang bisnis. Sekarang saya mencoba mengundang teman saya yang basicnya sebenarnya kuliahnya seorang sarjana pendidikan sosiologi, tapi sekarang menjadi seorang logo designer atau dia menerima pembuatan logo-logo dari perusahaan, dari tempat usaha dan segala macam. Oke, terima kasih bro sudah mau bergabung. Boleh disebutkan sebenarnya basic pendidikan kuliahnya tuh awalnya di mana? Tapi sebelum itu saya akan coba kenalkan, nama teman saya ini adalah Muhammad Rifi Ridani. Dia juga punya channel YouTube. Nanti buat teman-teman jangan lupa kepoin YouTube-nya, silahkan like, share, and subscribe karena di sana ada ilmu-ilmu bermanfaat tentang logo desain. Nah, kalau boleh tahu bro, kenapa dari latar belakang pendidikan sosiologi beralih ke logo desainer? Kan jauh nih, pendidikan ke logo desainer. Oke, jadi basicnya saya memang dari dulu suka gambar atau hal-hal yang berbau visual gitu. Dari usia anak-anak lah. Terus beranjak remaja itu kan suka coret-coret buku tuh, kalau waktu pelajaran bosan buku bagian belakangnya coret-coret, gambar-gambar gitu. Masa SMP terus SMA juga gitu tuh, masih coret-coret sampai di waktu kuliah. Waktu kuliah itu, waktu milih jurusan itu sebenarnya agak bingung juga karena waktu teman-teman udah pada punya pilihan masing-masing, aku masih bingung tuh mau pilih jurusan apa ataupun kampus mana, nggak ada referensi gitu. Waktu dulu kan internet nggak sekencang sekarang nih. Betul. Informasi tentang kampus-kampus yang apa namanya mengakomodir minat kita nggak terlalu ketangkap publish sama kita yang di sini gitu. Terus ada SBMPTN kan waktu itu, teman-teman ya ikut-ikut aja, pilih sembarang lah, nggak ada yang spesifik banget gitu. Coba waktu itu pilih jalur IPC kalau nggak salah. Jadi kan yang pertama milih jurusannya itu malah ilmu komputer ya. Terus yang kedua kalau nggak salah manajemen Vekon ya? Iya, Vekon. Yang ketiga baru sosiologi ini. Berarti kuliah di pilihan ketiga. Agak random banget sih sebenarnya. Terus yang lulus ternyata di sosiologi ini, dan ya udah aku ambil gitu kan. 1 semester 2 semester coba menikmati, dan sebenarnya nggak terlalu apa ya, lingkungan kampus aku itu sebenarnya orang-orangnya agak random juga, nggak apa namanya, nggak fokus di pendidikan ya. Memang secara akademis memang kita kan jurusannya pendidikan sebagai guru gitu jadinya. Tapi ternyata orang-orang di dalam sana juga cukup kreatif juga lingkungannya kan. Ada yang basicnya musik, ada yang basicnya teater, terus ya macam-macam lah. Nah terus waktu itu di kampus kan ngadain acara tuh, acara-acara kampus gitu. Terus aku diminta bantuan sama teman-teman bikin banner atau apa sih, spanduk dan brosur gitu. Sebenarnya awalnya juga aku belum punya basic desain secara digital kan, cuma gambar-gambar doang. Nah dari kebiasaan aku gambar-gambar di kelas itu malah disuruh gitu, daripada minat kamu dan bakat kamu katanya nggak kesalur, mending coba aja deh bantuin kita nih. Berarti desain
grafis mungkin ke arah digitalnya malah otodidak. Iya, otodidak bisa dibilang gitu, nggak ada yang ngajarin secara khusus gitu kan. Malah dulu awalnya diajarin teman aku bikin brosur kan dari Photoshop gitu. Terus dari situ, terus dari pertama itu disuruh bikin yang brosur sama keperluan desain kampus, malah keterusan acara-acara berikutnya aku terus yang disuruh gitu kan. Itu kebiasaan lah di kampus. Iya, siapa yang bisa gitu. dan ya itu aja tuh terus. Ya dari situ mulai nih ketertarikannya bertambah tentang dunia visual gambar khususnya digital gitu. Dan dari situ terus waktu menuju akhir kuliah sebenarnya agak telat sih aku masuk dunia desain grafis yang secara profesional gitu. Ada temen ngirimin di Instagram nih ada lomba desain logo nih. Kalau nggak salah waktu itu yang pertama aku ikutin itu dari apa namanya, desain logo buat catering. Logo desain buat catering untuk Iya. pertama kali. Pertama kali ikut iseng-iseng Dan aja. itu belum lulus kuliah, Bro? Belum, itu masa-masa transisi dari nyesain skripsi Oh iya. dan menuju lulus, tapi Itu masa-masa paling sulit. Bro. ya masa-masa paling riskan, malas. paling malas dan paling krusial bagi mahasiswa lah. Oke. Nah, di saat-saat itu memang aku udah coba desain-desain yang lain juga, cuman untuk logo belum pernah ikut secara apa namanya? Secara fokus profesional di sana. Dan nih, waktu itu kontes itu aku ikutin, jangka waktunya cukup lama dari penyerahan berkas itu kalau nggak salah sekitar 2 minggu ya. Nah dari situ aku coba kirim dan waktu pengumuman ternyata kepilih jadi juara 2 Juara 2. dan 3 bersama gitu. Juara 2 dan kontes pertama, juara 2 dan 3 bersama. Luar biasa. Nah dari situ, ada kesadaran ternyata hobi yang selama ini aku lakuin itu ada apa namanya, ada chance atau kesempatan buat jadi uang gitu kan, jadi pendapatan. Nah dari situ aku coba-coba cari di YouTube, aku gali lagi, ternyata ada situs yang namanya 99 Design, itu situs kontes buat desainer seluruh dunia. Dari desain logo, banner, brosur, macam-macam deh di sana. Tapi aku coba fokus di desain logo. Beberapa 1 kali 2 kali coba ikut kontes ternyata gagal, tapi itu malah bikin penasaran gitu kan. Coba terus ada satu nih yang kena. Nah dari situ wah ternyata asik juga ya, hobi zaman sekarang ini nggak sekadar hobi yang buang-buang waktu doang nih, ternyata bisa menghasilkan. Nah dari situ aku coba coba fokus terus beberapa kali ikutin kontes terus, ternyata 2-3 kali dari situ dapat lagi tuh. Nah dari situ aku pikir kontes kan masuk seperti apa ya, bisa dianggap untung-untungan lah, bisa menang bisa gagal, dan itu perlu effortnya sama aja nih, tapi bisa aja gagal karena yang jadi mentalnya juga harus disiapin. Iya, tapi dari kontes itu aku justru bisa ngembangin skill lagi karena bisa membaca pasar luar gitu kan, desain seperti apa sih yang sebenarnya target marketnya ya, seperti apa, kalau perusahaan gimana bentuk desainnya, jadi mengasah skill dan kepekaan kita juga tentang desain perkembangan desain zaman sekarang gitu. Justru itu sih yang aku dapat dari kontes. Nah, berarti setelah lulus kuliah, kan kuliah berarti SPD ya, titelnya? Iya, SPD, Sarjana Pendidikan Sosiologi. Iya. Berarti itu biasanya sosiologi anak IPS ya? IPS. Oke. Nah, kan basic kuliah Sarjana Pendidikan Sosiologi. Dari awal mendaftar berarti orang tua tahu anaknya kuliah di jurusan pendidikan nih. Tahu. Nah, ternyata makin kesini ternyata anaknya menemukan bisa disebut passionnya lah,
fashion, bekerja sesuai fashion saat ini? Kan lagi booming nih, bekerja Iya, iya. sesuai fashion. Hmm. Apa tanggapan orang tua, bro? Dari orang tua sih alhamdulillah untuk saat ini sih mendukung-dukung aja ya, karena beliau juga kayaknya sih ngelihat hasil aku beberapa waktu Hmm. ini cukup Menjanjikan. Cukup. menjanjikan sih, cukup ada lah gitu kan, ada buktinya bahwa ini bisa loh, Hmm. walaupun belum bisa yang sepenuhnya sih. Nah terus orang tua sih sampai saat ini juga mendukung juga, Support lah. support lah, nggak mempermasalahkan selama itu memang halal dan baik ya, terusin aja gitu kan, apalagi di masa-masa sekarang ini kan work from home gitu. Padahal juga orang desain emang dari rumah padahal. Iya, padahal dari sebelum covid pun kan Fit pun. orang-orang desain Oke. banyaknya dari rumah aja. Berarti ini ceritanya kan keluar dari zona nyaman. Kita bicara mungkin kalau seorang pendidikan, orang berlatar belakang sarjana pendidikan, biasanya kan mungkin apa namanya ikut PNS sebagai guru atau tenaga kontrak di sekolahan atau honorer. Apakah setelah kuliah sudah pernah nih? Eh, Setelah kuliah sih sebenarnya aku nggak terlalu apa sih namanya, nggak terlalu minat buat jadi PNS ya, secara pribadi gitu. Secara pribadi, Secara pribadi, cuman orang tua orang tua sih pengennya, Pengen. karena dianggap kalau PNS kan lebih Iya. safety lah secara kehidupan gitu, lebih terjamin. Cuman yang kemarin pendaftaran PNS kemarin aku coba sih. Kalau orang tua sih pengennya kita serius banget gitu kan, coba. Tapi aku pribadi sih cuman dari hati dari hati pribadi belum sih bisa. belum, nggak terlalu minat. Cuman aku coba sebagai tolak ukur aku aja sampai di mana sih ilmu yang aku dapat selama ini gitu. Siap. Dan ternyata ya nggak mencapai juga gitu. Tes pertama gimana? Tes pertama Administrasi lolos. administrasi lolos. Terus yang kedua kan tes ujian apa namanya online gitu. Mm-mm. Alhamdulillah gagal. Alhamdulillah. Oke, tapi memang fashionnya di logo desainer. Nah, tadi kan setelah lulus tidak pernah yang namanya menjadi tenaga honorer, tenaga kontrak, atau pernah daftar PNS. Nah, setelah lulus kuliah, apakah pernah bekerja di tempat lain atau memang langsung terjun di dunia desain? Sebelum lulus kuliah itu memang sebenarnya udah mencoba terjun ke dunia profesional sebagai freelancer desainer gitu kan. Cuman waktu itu karena saingan dunia desain sekarang udah banyak juga, dan portofolio aku juga belum banyak. Terus nggak berapa lama waktu itu, seminggu setelah wisuda kayaknya ya, ada tawaran nih buat kerja di perusahaan. Waktu itu tawarannya jadi admin sebuah perusahaan gitu kan, sebuah perusahaan ternama juga sih, lumayan lah di Kalimantan. Aku coba ajukan apa sih namanya, lamaran. Dan alhamdulillah diterima. Kerja waktu itu sekitar 6 bulan. Sebenarnya kerjanya sih enak banget, Lumayan lama ya. lumayan lama gitu. Enak banget sebenarnya kalau kerja di sana. Terus entah kenapa sih dalam waktu 4-5 bulan terakhir itu kayaknya Passionnya memang passionnya mungkin di dunia yang Hmm, kreatif gitu Ya. kan. Kalau di perusahaan itu agak apa sih, agak monoton. monoton dan kerjanya kantor kan. Ya. Itu sih, jadi aku ajuin Resign. mundur diri, resign, dan coba fokus di dunia ini Oke. gitu. Akan ada pertanyaan selanjutnya, tunggu di part 2.